Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan oleh kesempatan oleh Tuhan, masih bernafas, amin, untuk kita bisa datang beribadah bersama-sama di ibadah online Calvary City Church, Tawau. Puji Tuhan, saya juga ingin mengalu-ngalukan buat mereka yang pertama kali mengikuti ibadah ini, terima kasih dan kami mendorong Anda untuk terus bersama dengan kami di hari-hari yang berikutnya. Tuhan Yesus begitu baik untuk kita semua. Amin saudaraku. Haleluya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dan mempersiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa untuk uang persembahan kita dan juga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami bisa memfokuskan hati kami, hidup kami, jiwa kami Tuhan di dalam beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mempersiapkan hati kami, mau memberi yang terbaik di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, biarlah pemberian kami ini adalah pemberian dari hati kami yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau menyerahkan firman-Mu yang kami akan dengar sebentar, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjalankan keluar keselamatan kami, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu dan juga uang persembahan kami yang kami akan berikan sebentar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik saudaraku. Mari kita terus mempersiapkan hidup kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang hidup layak di hadapan Tuhan dan dalam menanti kedatangannya dengan bertumbuh di dalam keselamatan kita. Amin. Bertumbuh di dalam keselamatan kita. Saudaraku, berapa minggu yang lalu kita telah berbicara tentang hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah Kristus. Dosa kita telah diampuni dan kita telah menerima keselamatan daripada Dia. Dan kita juga tahu bahwa lewat keselamatan itu kita menjalankan keluar keselamatan itu untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku, kita sangat bersyukur karena kita telah diselamatkan dengan cuma-cuma. Tapi satu hal yang saya ingin nasihatkan buat jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jangan pernah mengambil mudah atau memandang ringan tentang keselamatan, tentang kebenaran yang kita telah terima. Ini sangat penting saudaraku. Oleh itu ketika kita telah diselamatkan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam iman kita mengakui Dia, dan saudara diselamatkan karena mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu, maka saudara diselamatkan. Namun saudaraku, keselamatan itu tidak cukup hanya di situ. Tetapi menurut firman Tuhan kita perlu tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Maksudnya apa saudaraku? Kita harus menjalankan keluar. Dalam setiap aspek kehidupan kita menjalankan keluar setiap keselamatan, menjalankan keluar apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca sini saudaraku di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 menyatakan, Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu sentiasa taat. Karena itu, dengar baik-baik saudaraku, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sahaja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dalam Wahyu 1 ayat 5 hingga 6 saya teruskan. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, daripada ayat yang kita baca sebentar, kita bisa mendefinisikan keselamatan.
Keselamatan adalah kita dibebaskan dari dosa dan belenggu dengan darah Kristus Yesus untuk melayani Tuhan di dalam tujuannya sebagai sebuah ataupun suatu kerajaan dan imam-imam agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal dan memerintah bersama dengan Dia di bumi. Amin saudaraku, ini dia. Keselamatan ini kita tidak bisa anggap bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita stop di situ. Dan saudara, saya ingin memberitahu, jika kita tidak mengerjakan keselamatan yang kita dapat dari Tuhan, keselamatan itu bisa hilang. Kasih karunia Tuhan itu juga bisa hilang dari hidup kita. Makanya saudaraku, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengerjakan keselamatan kita keluar, menjalankan panggilan kita keluar sebagai imamat yang rajani, sebagai imam, dan juga di dalam kerajaannya, maka kita menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudaraku. Jadi, apa yang kita perlu lakukan dalam mengerjakan keluar keselamatan kita? Dalam kita bertumbuh dalam keselamatan kita. Yang pertama, saudaraku, kita perlu mengerjakan keluar keselamatan kita. Amin. Kita perlu mengerjakan keluar keselamatan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apabila kita percaya kepada Yesus, sudah pasti saudara dan saya meyakini bahwa kita telah diselamatkan. Tetapi saudaraku, kita tidak perlu stop di sana, kita perlu bertumbuh dan mengerjakan keluar keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, yang dalam ayat yang kita baca tadi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa saudaraku? Takut dan gentar. Maksudnya, ketika kita mengerjakan keselamatan ini tidak main-main saudaraku. Kita perlu mengerjakan dengan serius. Kita perlu mengucap syukur karena begitu ramai orang yang ada di muka bumi ini. Salah satunya saudara adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Dan jangan menganggap enteng keselamatan ini. Jangan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hanya menjalankan kehidupan Kristen yang biasa-biasa dan tidak mengerjakan keluar keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara secara cuma-cuma. Makanya saudaraku, firman Tuhan mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya saudaraku, kita perlu memahami makna ini dengan sesungguhnya. Karena jika arti keselamatan hanyalah tentang percaya kepada Yesus, maka saudaraku, kita tidak dapat mengerjakan keluar keselamatan yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia, kita perlu mengerjakan keselamatan kita keluar. Dan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu sebentar, ia berbicara tentang kita harus melayani Allah Bapa kita sebagai satu kerajaan imam. Berapa minggu yang lalu kita juga pelajari bahwa saudara harus menyadari untuk menantikan kedatangan Tuhan. Saudara harus menjalankan keluar kehidupan saudara, panggilan saudara sebagai seorang imam. Dan saudara dan saya adalah imamat yang rajani di dalam perjanjian yang baru. Dan saudara dan saya memiliki keistimewaan di mana saudara dan saya bisa langsung masuk ke dalam takhta, ke dalam hadirat Tuhan. Di mana kita bisa datang dan bersekutu dan kita bisa mendengarkan Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini saudaraku, jadi sebagai seorang imam kita perlu melayani Tuhan. Di dalam mengerjakan keselamatan kita keluar, saudaraku. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10 yang kita baca tadi. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini hal yang luar biasa saudaraku. Satu status kedudukan yang luar biasa. Saudara tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan karena pengakuan saudara, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mau membuat saudara dan saya menjadi satu kerajaan. Yaitu menjadi imam-imam bagi Allah dan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Ini hal yang luar biasa saudara dan sangat menarik. Jadi mari kita mempelajari saudaraku, keselamatan itu bukan hanya sekadar tentang kita diselamatkan. Kita perlu tanya diri kita, untuk apa kita diselamatkan? Mengapa kita perlu diselamatkan? Apa tujuan kita diselamatkan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan? Tanya diri kita saudaraku. Dari dalam ayat ini kita bisa mengerti bahwa Yesus menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya dan Dia mau kita
membuat kita menjadi satu kerajaan imam. Dan suatu ketika nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di muka bumi ini sebagai raja. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang percaya. Yaitu saudara dan saya sebagai kerajaan. Imamat yang rajani, saudaraku. Jadi ini dia, menjadi kerajaan imam-imam adalah untuk melayani Allah Bapa kita. Ini akan membuat kita dapat memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya, saudaraku. Amin. Tuhan begitu hebat buat kita semua. Mari kita baca, saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 10 hingga yang 11. Saya akan bacakan di sini. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ayat ini mengatakan kepada kita semua, untuk mengerjakan keselamatan kita, kita perlu ada kesungguhan, melakukan keluar panggilan kita. Apa yang Tuhan telah percayakan, apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, supaya kamu tidak akan tersandung di dalam menjalankan keluar keselamatan saudara. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika saudara menerima keselamatan, ingat, ia adalah satu permulaan untuk saudara kerjakan keluar. Jangan stop di sana, saudaraku. Ramai orang Kristen setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dibaptis. Akhirnya mereka menjadi orang Kristen. Mereka hanya mengasihi Tuhan begitu dengan luar biasa. Hanya mula-mula mereka menerima Yesus. Setelah menjalankan keluar kehidupan mereka, mereka lupa bahwa Yesus pernah menyelamatkan mereka. Mereka lupa bahwa mereka harus bertanggung jawab mengerjakan keselamatan. Akhirnya mereka menjalankan keluar kehidupan mereka itu seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu bertumbuh di dalam keselamatan kita. Bagaimana untuk bertumbuh dalam keselamatan? Kita perlu mendengarkan perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan adalah perkataan Tuhan itu seperti susu yang murni. Amin, saudaraku, susu yang murni untuk pertumbuhan keselamatan kita juga. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam ayat terjemahan lain mengatakan, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. Saudaraku, maka keselamatan kita itu perlu dikerjakan keluar. Keselamatan kita itu harus bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan yang murni. Seperti bayi yang baru lahir, inginkan susu yang benar-benar murni tanpa campuran. Perlukan susu yang murni. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, keselamatan adalah sesuatu yang kita perlu kerjakan keluar. Di mana saudara dan saya selalu inginkan susu ataupun air susu yang murni, yang rohani. Saudara yang seiman dalam Tuhan, firman Tuhan mengaitkan perkataan Tuhan itu seperti air susu yang murni. Makanya kalau ada air susu yang murni, sudah pasti ada air susu yang tercemar. Makanya saudaraku, air susu itu sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Pertumbuhan keselamatan kita. Kebayangkan kalau seorang bayi yang minum susu yang tercemar, mungkin dia akan memberikan kesan sampingan kepada tubuh badannya, ataupun mungkin juga kena sakit atau penyakit yang membuat tubuh badannya ataupun organ-organ dalam badannya tidak berfungsi dengan baik. Atau mungkin juga akan bisa menyebabkan kematian. Makanya saudaraku, sama dengan kita. Kita juga perlukan susu yang benar-benar murni untuk pertumbuhan kita. Amin. Dan persoalannya, adakah saudara menerima susu yang murni dalam kehidupan saudara?
Atau saudara hanya memilih mana satu perkataan firman Tuhan yang saudara suka, yang kamu tidak suka, kamu tidak mau dengar. Atau kita mendengarkan firman Tuhan hanya satu tajuk, satu sesi, yang itu saja kita dengar, yang lain kita tidak mau dengar. Ini adalah susu yang tercemar, ataupun perkataan firman Tuhan yang kita dengar itu tidak murni, adanya pencemaran. Adanya kecemaran di situ saudaraku, ataupun perkataan firman Tuhan yang disampaikan itu dengan pengertian yang salah sehingga kita bertindak dengan salah. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, perkataan firman Tuhan yang hanya separuh kebenarannya, inilah yang membuat kedagingan kita sentiasa mau memberontak sehingga kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu menerima susu yang tidak tercemar. Karena kita tahu bahwa orang Kristen perlukan susu rohani yang benar-benar murni. Jika kita menerima susu yang tercemar, sudah pasti keselamatan yang kita terima sampai di situ saja, dan kita menjadi orang Kristen yang sakit. Dan tidak bisa bertumbuh karena kita tidak menerima kebenaran yang benar. Makanya saudaraku, kita harus bangkit dan mengerjakan keluar keselamatan kita dengan segala daya usaha, bersungguh-sungguh memastikan keselamatan kita itu. Dengan menerima perkataan firman Tuhan. Amin saudaraku. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyadari bahwa pada saat kita diselamatkan, ini adalah satu permulaan dalam proses perjalanan iman kita. Di dalam bertumbuh dalam iman kita, kita perlukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan orang yang telah diselamatkan tetapi tidak pernah mendengar firman Tuhan? Tidak mau mendengar, tidak minat. Tidak minat beribadah, tidak minat dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tidak minat dengan panggilanmu, tidak minat dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan orang ini? Saudaraku, orang seperti ini, mereka tidak pernah menghargai keselamatan. Makanya saudaraku, ketika kita menerima keselamatan, tidak stop di sana, kita perlu bertumbuh dalam keselamatan kita, sehingga kita benar-benar menjadi sebuah kerajaan imam-imam untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mendengarkan dan menerima perkataan firman Tuhan, mendengarkan perkataan firman Tuhan, maka iman kita timbul akan pendengaran, akan perkataan firman Tuhan. Makanya saudaraku, apa yang kita perlu lakukan? Kita sudah memiliki iman dalam hati kita, kita percaya. Tidak cukup hanya percaya, kita perlu menambahkan sesuatu di dalam iman kita. Menurut firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga 8, saya akan bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Amin. Menambahkan imanmu kepada kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan melimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudaraku. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan firman Tuhan yang murni, dia akan membangkitkan iman kita. Dan tidak hanya stop di sana, iman kita harus ditambahkan dengan nilai-nilai Alkitabiah. Yang firman Tuhan katakan yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih kepada orang lain. Supaya iman kita bisa bertumbuh, keselamatan kita juga bisa bertumbuh bersama-sama saudaraku. Ini dia, perlu menambahkan di dalam iman kita kesalehan, amin. Hidup yaitu kebajikan. Kebajikan berkaitan dengan kemurahan. Kemurahan hati, tidak mementingkan diri sendiri. Menjalankan keluar keselamatan kita dengan tidak mementingkan diri sendiri. Ini caranya kita menambahkan kebajikan di dalam iman kita. Yang kedua, kita menambahkan penguasaan diri dan ketekunan. Semua ini dinyatakan saat kita berhadapan dengan pencobaan dan penganiayaan. Saat saudara mengalami penganiayaan, saat saudara mengalami ujian. Saudara menambahkan dalam imanmu penguasaan diri. Anda tidak melakukan hal yang bodoh.
Saudara berharap kepada Tuhan, saudara tetap bertekun kepadanya. Maka ini caranya kita menambah dalam hidup kita, dalam iman kita, penguasaan diri. Ini sangat penting saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa hidup di dalam kesalehan. Kesalehan bermaksud kita hidup takut dan hormat akan Tuhan. Dan kita mau mengikuti segala apa yang menjadi keinginan Tuhan. Hidup saleh, hidup beribadah saudaraku. Memperhatikan kerohanianmu. Tidak sembrono. Tidak melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi hidup saleh menjaga kekudusan. Ini dia saudaraku. Dan yang seterusnya, pengenalan akan Tuhan. Kita baca saudaraku di dalam 2 Petrus pasal 1 yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 yang ketiga. Saya akan bacakan. Kerana kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita akan Tuhan saudaraku. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kita dapat menjalankan keluar keselamatan kita dengan pengenalan kita akan Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ini akan membuka pintu untuk kita masuk ke dalam apa yang Tuhan telah siapkan, sehingga Ia akan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak menerima pengetahuan yang benar, bagaimana kita bisa menambahkan dalam iman kita kesalehan, menambahkan dalam iman kita penguasaan diri, ketekunan, dan kebajikan. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri, mengasihi jemaat, dan mengasihi orang lain. Kalau kita tidak mengerti pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya saudaraku, pengenalan kita terhadap Tuhan akan membantu kita menjadi orang yang produktif, yang bisa menghasilkan buah lewat iman kita, di mana nilainya itu ditambah, saudara. Ini sangat penting saudaraku. Di mana ketika kita menambahkan nilai dalam iman kita, kita bisa mengasihi, kita sanggup, kita tahu bagaimana mengasihi orang lain. Firman Tuhan mengatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Adakah saudara dan yang saya kasihi mengasihi orang-orang yang percaya lainnya? Mengasihi saudara-saudaramu yang percaya kepada Tuhan? Adakah saudara juga mengasihi keluargamu sendiri? Saudara mengasihi iman dalam Tuhan. Untuk kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh dalam keselamatan kita. Kita perlu bertumbuh juga di dalam kasih. Amin saudaraku. Firman Tuhan mengatakan kasih kepada semua orang. Bukan saja kasih akan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi kepada semua orang dan tidak melihat latar belakang siapa mereka saudaraku. Ini dia supaya kita benar-benar bertumbuh di dalam iman kita dan bertumbuh di dalam keselamatan kita. Apa yang kita pelajari saudaraku, yang kita lihat tadi dalam aspek, bagaimana beberapa aspek yang kita lihat untuk menambahkan dalam iman kita hal yang bernilai. Ini berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi kita, di mana kita perlu bertumbuh di dalam kematangan rohani dan kesalehan. Yang kedua, aspek pengenalan kita dengan Tuhan, di mana agar kita tahu jalan, tujuan, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya berkaitan juga hubungan antara sesama kita di rumah Tuhan, hubungan dengan kita dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Ini ya saudaraku, aspek ini yang Tuhan mau kita kerjakan keluar untuk menambahkan dalam iman kita hal yang bernilai sehingga kita bertumbuh di dalam keselamatan. Amin saudaraku, ini dia. Tidak mudah saudaraku, jangan anggap enteng dan jangan anggap mudah keselamatan yang saudara terima. Jangan menganggap setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya stop di sana, kalau saya mati masuk surga. Saya katakan minta maaf saudaraku. Tidak semudah itu. Benar. Saudara ketika menerima keselamatan, menerima Yesus, saudara diselamatkan. Tetapi tanggung jawab kita tidak stop di sana, kita perlu mengerjakan keluar. Tambahkan di dalam imanmu hal yang bernilai supaya engkau bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apabila kita bertumbuh dalam semua aspek ini, Ia akan membantu kita untuk bertumbuh dalam produk, menghasilkan buah. Kita produktif dan efektif, bertumbuh dalam keselamatan kita, bertumbuh dalam kematangan dalam iman kita, saudaraku. Ini dia sangat penting.
bagi orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam keselamatan mereka, hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tidak minat mendengarkan firman Tuhan, tidak minat melayani Tuhan, tidak minat mau datang beribadah, tidak minat untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mereka cari, saudaraku, sebenarnya? Saya percaya bahwa mereka adalah orang yang melakukan puji-pujian yang bersifat sementara, karena mereka adalah orang-orang yang buta dan picik dan rabun akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka hanya mau diri mereka dipuji dan tidak memperhatikan keselamatan yang Tuhan telah berikan buat mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan hanya karena mau mereka diberkati Tuhan. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya saya diberkati Tuhan. Ini motifnya, saudaraku, dan mereka tidak perhatikan bagaimana mau bertumbuh dalam keselamatan. Mereka tidak dapat melihat bahwa dosa mereka telah diampuni, telah ditebus dengan darah Kristus. Mereka tidak pernah menghargai apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Di mana Yesus mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa mereka. Mereka lupa akan apa yang Yesus telah kerjakan. Dan mereka lupa bahwa Yesus telah mengampuni. Tuhan telah menghapuskan dosa mereka sehingga mereka tidak mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1:9 mengatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dalam arti kata lain, orang-orang ini akan lupa akan tujuan keselamatan mereka. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menilai diri kita. Sejauh mana saudara mempraktekkan ataupun melakukan keluar keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada engkau? Adakah kita adalah orang-orang Kristen yang picik, yang buta, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak pernah mengingat tentang pengorbanan Yesus, tidak pernah mengingat akan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu dan mengampuni dosa-dosamu? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu tahu tujuan keselamatan kita. Kita perlu mengerti masa depan kita. Saudara yang seiman dalam Tuhan, salah satu tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan adalah untuk mewarisi harta warisan yang telah tersedia di dalam kerajaannya. Amin, saudaraku. Kita baca di dalam Roma 8, ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita lihat, saudaraku, apa yang kita baca sebentar, bahwa kita adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Masa depan kita sebagai anak-anaknya adalah mewarisi warisan milik Tuhan, dan itu menjadi milik warisan kita. Dan Tuhan telah siapkan segala-galanya untuk kita, dan Dia tidak sedikit pun menahan diri memberi kepada kita segala miliknya lewat keselamatan yang kita kerjakan keluar, saudaraku. Jadi sebab itu, mengapa Tuhan berkata, gunakanlah segala daya usahamu bersungguh-sungguh memastikan keselamatan itu, agar semua tidak terlepas daripada warisan yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya. Maka saudaraku, sangat penting untuk kita mengerti dan mengetahui bahwa mengerjakan keselamatan keluar itu, salah satunya adalah untuk mendapat warisan daripada Tuhan. Dan warisan itu adalah warisan yang diberikan kepada anak-anaknya. Warisan ini akan didapat oleh orang-orang percaya ketika mereka bertumbuh di dalam keselamatan. Ketika mereka menambahkan dalam iman mereka segala hal yang bernilai, supaya mereka mengerjakan keluar keselamatan itu, sehingga mereka bertumbuh dan mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan akhirnya kita semua akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan menjadi satu kerajaan imam-imam. Sehingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita semua bisa memuliakan Dia dan mengagumi Dia.
Dan pada masa yang sama, saudara dan saya memuliakan, kita dimuliakan, dan kita akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Amin saudaraku. Mari kita terus bersemangat mengerjakan keluar keselamatan kita. Dengan takut dan gentar, bertumbuhlah di dalam keselamatanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa untuk kami menerima keselamatan tidak hanya cukup di situ. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami yang menerima keselamatan, kami perlu bertumbuh dalam keselamatan itu. Kami perlu melayani Tuhan. Kami perlu berfungsi sebagai para imam Tuhan. Kami perlu mengerjakan keluar apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga perlu menambahkan di dalam iman kami segala sesuatu yang berguna untuk hidup ke dalam kesalehan. Supaya kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami belajar mengerjakan keluar keselamatan dan kami bertumbuh dalam keselamatan kami, maka Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa kami akan memiliki janji-janji Tuhan. Dan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa dan mengistiharkan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai kami, hikmat-Mu terus menyertai kami. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang begitu hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan malah pada pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah hati Engkau hiburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami yang telah selesai ini. Firman Tuhan telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.